Indonesia waktu marah itu ya. Saya mengatakan sholli ala Nabi, tambah marah dia. Ini dia tidak merasakan, Tapi orang Mesir ini sepertinya sudah biasa. Dan saya melihat orang Mesir itu peka dengan salawat. Mungkin ketika Ustadz mengatakan salawat itu diduga Ustadz mengumpat kepada dia karena dia nggak mengerti artinya. Ini persoalan marah Ustadz, bukan persoalan agama gitu. Jawabannya menarik itu, menarik. Masya Allah. Baik, masih ada kesempatan untuk Anda, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang pengen bertanya kepada Ustadz Abdullah Shahab atau Muhammad Taufik Abi, silakan. Tadi masih ada 1 atau 2 orang yang belum bertanya. Silakan, Ibu berdiri. Iya, dari mana Bu? Dari Yayasan Mambaul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai salawat itu selain Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau pakai Sayyidina di luar sholat, itu apa aja? Karena saya kok banyak mendengar salawat nariyah. Sedangkan yang saya tahu, saya belajar agama ngaji di Baitul Haq itu kok nggak boleh gitu. Alasannya apa itu? Baik. Itu aja. Cukup. Baik. Terima kasih Bu. Jadi bacaan salawatnya ini ada beberapa versi, ya, katakanlah begitu Ustaz. Ini bagaimana? Afdolnya yang seperti apa salawat itu Ustaz? Ustaz Shahab, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah bahwa kami ini diminta untuk memberi salam kepadamu dan salawat. Memberi salam kepadamu kami mengerti, memberi salat kepadamu itu bagaimana caranya? Kemudian Rasul mengajari Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Yang itu salawat yang diajarkan. Tetapi ada orang-orang yang itu tadi, kalau saya mengambil istilah Ustaz Taufik tadi, yang husnudzon saja. Ada orang-orang yang membuat salawat. Itu kadang-kadang bukan dari Rasulullah, itu dari para ulama. Seperti salawat nariyah, yang tunjina dan sebagainya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang tubil gulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha, yang begitu. Itu para ulama yang membuat itu. Yang artinya ya baik-baik saja. Ya, sehingga buat saya selama itu baik, tidak ada persoalan. Seperti kita mengucapkan doa. Kalau ibu mengucapkan doa, ibu sekarang membaca salawat kepada Rasulullah dan ibu tidak bisa berbahasa Arab. Ibu tidak bisa berbahasa Arab. Kemudian ibu bilang gini, salawat kanjeng Nabi, itu kira-kira oleh Allah diterima enggak? Diterima, insyaallah. Saya kira Tuhan mengerti bahasa Jawa, bahasa apapun. Nah ibu enggak bisa, untuk salawat itu tidak bisa. Tapi ibu ingin membaca salawat. Tapi apa yang ibu lakukan? Ibu membaca salawat dengan cara yang ibu bisa. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus belajar. Tetapi ibu bilang salawat keparing panjenengan Kanjeng Rasul sampai itu kepada Rasulullah. Saya paling tidak saya berpendapat begitu. Insya Allah begitu. Baik. Sebenarnya sangat sederhana Ustaz ya. Saya tambah sedikit. Silakan. Jadi kalau terkait dengan ibadah, terkait dengan azan misalnya ya, ikutilah Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau sholat, saya kira ya seperti yang beliau ajarkan. Saya pernah berdiskusi dengan seorang ulama, kemudian ulama ini mengambil jawaban dari seorang ulama besar Mesir namanya Syekh Sya'rawi. Apakah lebih baik kalau pada waktu, memang ini masalah khilafiyah ya, tapi boleh diterima, boleh tidak diterima. Tapi saya tertarik sekali jawaban Syekh Sya'rawi itu. Syekh Sya'rawi mengatakan kalau urusan ibadah ikuti Rasulullah, itu namanya ittiba. Misalnya azan ya, jangan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidana Muhammad. Jangan begitu, karena Rasulullah mengajarkan azan seperti itu. Salat begitu. Tapi di luar salat, ini minal akhlak ya. Saya Pak Shahab, saya pernah diundang orang dari salah satu pondok di Jawa Timur ini. Saya agak geli gitu ya. Katanya ya dia mengundangnya itu agak mendadak besok katanya. Waduh, saya nggak bisa. Oh nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Tapi begini, saya itu senang ya. Ustaz ini kalau pidato itu pakai Sayyidina itu loh katanya. Terus saya mengatakan, jadi saya kalau pidato itu saya senang karena saya merasa begini, feeling saya ya. Saya mengucapkan kalimat apa saja, Rasulullah terlalu besar. Baik. Terlalu besar untuk tidak diucapkan begitu. Baik, terima kasih Ustaz Taufik dan Ustaz Shahab. Kita jeda dulu pemirsa. Setelah ini kita akan ngobrol lebih detail mengenai masalah cinta terhadap Rasulullah SAW.
والسلام عليك يا Terima kasih pemirsa, dan kita sudah berbicara panjang mengenai masalah sholawat, karena ini merupakan salah satu bagian atau pengejawantaan bentuk kecintaan kita, Ustaz, ya, terhadap Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mengacu pada kehidupan kita sehari-hari, dalam kondisi apa saja sebenarnya, Ustaz, kita bisa melakukan sholawat ini? Apakah misalkan sedang berkendara kita boleh, atau pada saat-saat tertentu saja? Karena ini ada banyak hal yang dipertanyakan. Atau idealnya yang seperti apa? Silakan Ustaz Sa'ad. Ya baik, yang pertama begini, yang paling gampang. Setiap kita mendengar nama Rasulullah disebut, kita baca salawat. Itu yang paling gampang. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang kikir itu adalah orang yang mendengar namaku disebut dan tidak memberi salawat kepadaku. Diam saja. Ya. Kalau nama Rasul itu disebut satu kali, kita salawat satu kali. Ya. Kalau disebut 1.000.000 kali, kita salawat 1.000.000 kali. Tidak ada nama Rasul disebut dan kita hambar begitu saja. Begitu namanya disebut, selalu kita membaca salawat. Itu spontaneously, itu nanti jadi otomatis. Tidak bisa kita dengar nama Rasulullah kemudian kita diam, itu tidak bisa. Kalau itu sudah jadi kebiasaan, tidak bisa. Dengar nama Rasul kemudian kita diam, itu ada yang salah. Ada yang salah. Mendengar nama Rasul kita diam, itu terasa aneh. Dan itu orang-orang yang mengatakan mengikuti Rasul, dan ketika namanya disebut dan dia hambar saja. Kemudian kalau ada waktu ya memang kita menyempatkan khusus membaca salawat. Di situ, saya kira di situ pengajian-pengajian yang bersifat seperti maulud dan sebagainya, itu menghimpun orang, memberi sarana, memberi wahana untuk membaca salawat. Tetapi kalau kita bisa duduk setiap saat, tempatnya saya kira tidak harus ada tempat khusus atau momen khusus. Yang paling gampang begini, pagi hari atau sore hari atau malam hari mau olahraga, ambilkan sepatu, bismillahirrahmanirrahim, sambil berjalan, Allah jalan, sambil naik sepeda, Allah kalau perlu sambil nyanyi-nyanyi qasidah, itu paling enak itu. Jadi tidak cuma sholawat tetapi ada qasidahnya seperti yang kita dengar ini tadi. Qasidah yang enak, hati senang, pikiran senang, insya Allah mendapat pahala. Kalau pengalaman Ustaz Taufik sendiri bagaimana terkait sholawat ini? Ya, saya seperti yang katakan Pak Abdullah, saya dalam tanda petik memaksa diri. Ya. Kalau tidak itu mungkin lupa kita ini. Sama saja dengan zikir. Kalau saya tanya ibu-ibu, berapa kali ibu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Kalau tidak dikondisikan mungkin sedikit. Sedangkan Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira. Yang banyak kalau berzikir itu, termasuk juga salawat itu. Nah silakan ibu-ibu. Nah sekarang bertanya saja, ada orang saya tanya, ya sudahlah, Anda tidak mau maulid, tidak mau itu silakan, memang itu tidak diperintahkan oleh Nabi. Berapa kali Anda bersalawat untuk Nabi dalam sehari? Lalu dia menjawab, ya waktu sholat itu. Allahu Akbar, saya bilang gitu. Betapa sedikitnya kamu ini. Ini berarti dia tidak mau posisikan Rasulullah di tempatnya, tidak mencintai. Sedangkan Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Allahu Akbar. Belum sempurna iman seseorang sebelum cinta Rasulullah lebih dari anaknya, lebih dari ibunya, lebih dari orang tuanya, lebih dari dirinya sendiri bahkan. Dan lebih dari semua orang. Baik. Waktu kita tinggal sedikit, Ustadz, tinggal beberapa menit lagi terkait dengan topik yang kita bahas ini. Silahkan.